Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 6 warahmatullahi wabarakatuh. akan mendiskusikan terkait tema yaitu tak perlu ada toleransi hukuman bagi aparat yang mabuk dan membahayakan masyarakat. Saya di sini Rosdiana selaku host yang akan memandu jalannya diskusi. Itu dari kelompok 6 akan dibagi menjadi 2 kelompok, di mana tim pro ada Yola Melani Putri dan Zahra Nurlelatul Hamidah. Silakan melambaikan tangan ke kamera. Kemudian dari tim kontra yaitu ada Saudara Suci Agustina dan Sri Dwi Febriani. Berangkat dari kasus atau fenomena yang kita lansir dari kompas.com yaitu dengan judul berita, polisi mabuk main tembak 3 orang tewas. Di mana kronologisnya yaitu ada seorang polisi yang datang ke sebuah kafe, kemudian memesan minum-minuman alkohol. Ketika dari pelayan kafenya mengasih bil, tapi polisi itu marah gitu karena dalam keadaan mabuk dan menembak pelayan kafe dan pengunjung kafe yang berjumlah 4 orang, kemudian yang 2 orang meninggal. Kemudian dengan tema yang tak perlu ada toleransi hukuman bagi aparat yang mabuk dan membahayakan masyarakat, gimana mungkin dari tim kontra terlebih dahulu untuk memberikan argumentasi terkait kasus dan tema tersebut. Persilakan. Dari tim kontra, dari Suci atau Sri? Iya. Kalau dari saya sendiri, Mak, kedengeran nggak? Kedengeran kan? Kedengeran, Sri. Kalau dari saya sendiri harus ada toleransi sih. Karena kenapa? Karena di situ juga kan nggak sadarin diri ya polisinya ataupun terbawa dari minuman keras sehingga dia tuh nggak sadar apa yang dia lakuin tuh salah gitu. Maka dari itu untuk orang maboknya sendiri itu nggak ada hukumannya ya. Ya itu sih tadi mungkin unsur tanpa kesengajaan dia ngelakuin itu. Dia belum siap untuk bayar gitu, mau masih di situ, mungkin saja di situnya memaksa apa gimana dari pihak si kasirnya, maka dari itu dia ngelakuin kayak gitu tanpa pengaruh tanpa adanya kesadaran diri dari si polisi itu aja sih. Mungkin bisa dilanjut sama si Suci. Ya, izin masuk. Izin menambahkan pendapat dari Sri Dwi. Setuju sih, mungkin itu emang karena pengaruh minuman alkohol gitu. Jadi dia dengan tidak sengaja melakukan hal itu gitu. Terus ditambah lagi untuk seseorang yang mabuk, juga pemerintah mengizinkan penjualan miras. Apalagi alkohol tuh ada ininya, ada sampai ada masuk pajak. Dia seperti itu. Baik, dari tim kontra memberikan pendapat yaitu orang yang minum-minuman mabuk itu kan tidak dijerat hukum gitu ya, tidak ada hukumannya, dan kenapa bisa menembak itu karena memang dalam kondisi yang tidak sadar gitu. Itu pendapat dari tim kontra. Silakan dari tim pro untuk mematahkan argumentasi dari tim kontra, Yola Melani atau Zahra, silakan. Ya, mungkin dari saya sebagai tim pro yang setuju dengan tidak adanya toleransi untuk aparat yang mabuk dan membahayakan orang lain. Karena tugas dari seorang aparat sendiri menjaga ketertiban, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Bukan melakukan hal yang semestinya tidak pantas dilakukan oleh seorang aparat tersebut. Nah, hal ini apabila tidak ditangani oleh pihak tertentu secara serius, akan sangat membahayakan untuk generasi muda Republik Indonesia. Aparatnya sendiri seperti ini, apalagi nanti ke depannya gitu. Kan sudah dijelaskan di KUHP pasal 492 mengenai mengganggu ketentraman umum dalam keadaan mabuk. Dalam kasus itu bukan saja mengganggu ketentraman umum, melainkan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Mungkin dari kasus ini bisa saja dijerat 2 kasus. Yang pertama, dia dikenai KUHP pasal 492 dan KUHP pasal 351 atas penganiayaan atau kekerasan. Mungkin akan ditambahkan oleh Yola.
Ya, baik, dari saya sendiri sebagai tim pro, sangat setuju dengan opini dari Zahra karena memang tidak perlu ada toleransi lagi kepada aparat tersebut yang telah menghilangkan nyawa seseorang dan merugikan orang lain. Jadi tidak ada perlu lagi toleransi bagi kami. Sekian. Baik, dari tim pro berpendapat yaitu bahwa tadi yang sesuai yang disampaikan oleh Zahra yaitu seorang aparat gitu ya, seorang polisi itu kan memang tugasnya mengayomi masyarakat gitu ya, memberikan rasa aman gitu kepada masyarakat. Namun ini membahayakan masyarakat. Kemudian disinggung juga tadi dari Zahra itu ada pasalnya ya, KUHP pasal 452 dan 361. Gimana tadi dari tim kontra tadi kan berpendapat gitu orang yang minuman alkohol itu tidak ada jerat hukumannya gitu, tapi dari Zahra tadi memberikan dari perspektif hukumnya itu ada pasal KUHP-nya yang bisa menjerat. Silahkan dari tim kontra untuk memberikan argumentasinya. Iya, mungkin di sini tuh kesalahan dari pemerintahnya sendiri sih, kenapa gitu membolehkan pedagang itu untuk berjualan miras, sedangkan di dalam pasal 19 tuh ada ancaman bagi pedagang si miras itu. Terus juga mungkin aja si polisi itu tuh larangan minuman keras itu tuh masih dikecualikan untuk waktu-waktu tertentu. Nah, mungkin aja si polisi itu tuh lagi ada kepentingan adat, ritual keagamaan ataupun kewisataan gitu, tempat wisata-wisata rekreasi. Mungkin aja polisi ngelakuin itu tuh atas dasar adat istiadatnya dia gitu, karena di Indonesia kan adat istiadatnya banyak gitu, keagamaannya juga banyak. Jadi mungkin aja si polisi itu tuh ngelakuin itu gitu. Aja sih tanggapannya. Baik. Dari argumentasi yang disampaikan oleh Sri, saya menyimpulkan bahwa Sri kan tadi menyalahkan pemerintah ya, karena pemerintah sendiri mengizinkan gitu untuk si minuman alkohol ini diedarkan gitu. Bagaimana dari tim pro untuk memberikan tanggapannya? Oke, saya akan menyanggah sebagai tim pro karena menurut saya sendiri kalau tentang pelarangan itu tidak sih, karena kan semua orang punya haknya ya untuk meminum atau tidak, apalagi kita kan negara yang memiliki banyak agama dan budaya, yang memperbolehkan minuman keras. Tapi balik lagi, kalau misalnya dia merugikan pihak yang lain, apalagi itu pihak orang lain yang banyak, kayak kasus sekarang polisinya ini udah membunuh seseorang, tidak boleh ada toleransi lagi, karena ya buat apa dipertimbangkan kan hukumannya. Bagaimana Zahra, apa bisa menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan juga, ya bagaimanapun hukum ditegakkan juga, hukum itu cuma buatan manusia gitu, sedangkan sudah jelas gitu pencipta kita aja Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kepada kita dan memerintah untuk tidak meminum minuman keras gitu, karena hukumnya itu haram gitu. Jadi kenapa haram? Karena minuman keras itu lebih banyak memberikan efek buruknya gitu terhadap seseorang yang mengonsumsinya gitu. Baik, terima kasih dari tim pro, yaitu tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Yola, yaitu Yola kan berpandangan bahwa ini bukan hanya masalah aparat yang mabuk gitu, tapi sudah menghilangkan nyawa seseorang gitu kan dengan menembak gitu. Itu yang digarisbawahi oleh Yola. Kemudian dari Zahra sendiri tadi mengambil dari perspektif agama ya gitu, bahwa di Islam itu emang minum minuman beralkohol itu tidak boleh gitu. Silahkan untuk tim kontra untuk memberikan tanggapan atau mungkin ingin mematahkan argumentasi. Ya paling mau nambahin sih, karena kan tadi pernah disinggung juga kan sama Zahra gitu bahwa aparat sebaik itu nggak kayak gitu kan. Tapi balik lagi, seorang aparat itu tetap sejatinya adalah seorang manusia gitu loh, yang punya salahnya juga, punya hilafnya juga. Terus dia juga punya hak asasi manusia gitu. Iya gitu. Iya, mau nambahin tadi ke si Zahra ya. Kan dalam agama tidak diperbolehkan ya, mungkin aja si polisi itu tuh bukan dari agama Islam gitu. Jadi dia tuh nggak ngerti ajaran-ajaran di dalam Islam tuh apa aja gitu. Gitu aja sih. Tapi kan Bu Sri,
Sudah tahu kan, maksudnya minuman keras itu bakal merusak akal pikiran kita gitu. Kenapa aja masih diminum kayak gitu? Iya mungkin aja karena ya tadi itu bentuk dari suatu kepentingan adat ataupun ritual keagamaan gitu, Bu Zahra. Gitu. Kan maksudnya di situ kan posisi si itunya membeli minuman haram tuh di kafe. Terus dia kenapa harus nembak gitu kan? Harus nyampe nembak gitu. Kan karena itu ya karena dia tuh nggak sadar diri apa yang dia lakuin tuh bakal ngerugiin orang lain gitu. Baik, berarti kalau dari tim kontra di sini kan memang ambil dari perspektif HAM ya gitu, bahwa ada hak asasi manusia gitu. Kemudian dari tim pro sendiri kan, dari tim pro itu kan menekankan dari perspektif agamanya bahwa ya memang tidak boleh gitu untuk minum minuman alkohol. Gimana? Mungkin dari Yola, dari tim pro ingin menambahkan? Ya mungkin ya Bu moderator, Ibu host. Jadi mungkin ya sudah jelas gitu ya, siapapun yang meminum minuman keras itu hukumnya haram lah intinya ya. Dan harus ditindak pidana karena dalam hukum juga tidak ada pengecualian untuk aparat yang mabuk diberi toleransi hukuman. Tidak ada, di dalam hukum juga tidak ada gitu. Jadi tidak ada pengecualian intinya. Iya, terima kasih dari Zahra. Tadi kan memang sudah menyinggungnya bahwa di Islam itu minum minuman alkohol itu haram gitu. Tapi tadi dari tim kontra berpendapat bahwa belum tentu si polisi yang mabuk dan kemudian menghilangkan nyawa seseorang ini belum tentu beragama Islam seperti itu. Gimana dari Saudari Yola dari tim pro mungkin ingin menambahkan argumentasi Zahra untuk memperkuat? Baik Bu moderator, saya akan menambahkan. Jadi ya memang kita kan nggak bisa memastikan bahwa aparat ini beragama apa, tapi kita balik lagi dengan efek samping buruknya alkohol ya kan, dia tidak bisa berpikir secara nyata dan jernih gitu ya, bisa menghilangkan nyawa seseorang, itu merugikan orang lain, sangat berdampak buruk banget buat hidupnya dan hidup orang lain juga. Jadi ya saya sendiri tetap dari awal tidak memberikan toleransi kepada aparat tersebut gitu. Baik, Saudari Yola, terima kasih sudah menambahkan. Tetap ya, Yola teguh pada pendiriannya, yaitu di mana bahwa di sini yang ditekankan bukan hanya minum gitu ya, minum mabuk gitu, tapi dari aparat di sini yang sudah menghilangkan nyawa seseorang. Silakan tim kontra untuk tetap mempertahankan argumentasinya, jangan mau dikalahkan dengan tim pro. Soalnya ini aparatnya juga selain apa namanya itu mabuk, dia kan udah menghilangkan nyawa orang lain, mengganggu ketentraman umum juga kayak gitu kan. Jadi itu mah wajib gitu untuk kok wajib ya, maksudnya haruslah untuk ditindaklanjuti kayak gitu. Mungkin aja si polisi itu tuh bertanggung jawab atas apa yang dia sudah lakuin gitu. Mungkin pertama ya mungkin bakal minta maaf ke si keluarganya. Mungkin dari tim pro Saudara Zahra sebentar ya, kita dengarkan dulu dari tim kontra. Silakan Sri untuk melanjutkan argumentasinya. Iya mungkin aja si polisi itu tuh nanti bakal bertanggung jawab apa yang sudah dia lakuin. Mungkin yang pertama dia bakal minta maaf mungkin. Yang kedua mungkin saja dia tuh bakal ngeganti kerugiannya, meskipun kita sudah tahu sendiri bahwa nyawa tidak bisa digantikan sama uang ya. Tapi mungkin ya setidaknya dia tuh nanti bakal bertanggung jawab apa yang atas dia yang dilakuin gitu sih. Iya Bu Sri, untuk pertanggungjawaban itu memang penting, wajib. Tapi selain pertanggungjawaban gitu, dia juga haruslah dikasih hukuman juga gitu, biar adil antara aparat dan masyarakat juga. Kalau dia udah bersalah, ya udah bersalah, tetap dihukum kayak gitu. Iya, itu mah kembali lagi kepada pihak yang berwajibnya bakalan dipenjarakan atau tidak gitu. Itu aja sih. Mungkin dari tim pro atau tim kontra ada yang mau disampaikan lagi sebelum ditutup? Saya sendiri sudah cukup. Terima kasih. Saya juga sudah cukup. Terima kasih.
Baik, berarti dapat disimpulkannya dari diskusi kali ini di mana itu tim pro tetap dengan argumentasinya bahwa memang tak perlu ada toleransi hukum gitu bagi aparat yang mabuk, karena di sini bukan hanya mabuk tapi juga sudah membahayakan masyarakat gitu dan sudah menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian dari tim kontra sendiri tetap kekeh dengan argumentasinya yaitu bahwa seorang aparat juga adalah manusia biasa gitu, jadi tidak luput dari kesalahan. Kemudian juga di sini dari tim kontra menggarisbawahi bahwa minuman alkohol itu memang diizinkan gitu, makanya tidak ada jerat hukumannya. Terima kasih, mungkin sekian diskusi dari kelompok 6 terkait tak perlu ada toleransi hukuman bagi aparat yang mabuk dan membahayakan masyarakat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.